Halo semuanya, selamat datang di vlog saya. Siang ini, kalau teman-teman kemarin udah lihat video flash drive saya mengenai Xenia 1,3. Nah, sekarang saya akan coba lagi Xenia, tapi ini berbeda. Ini adalah varian 1500cc, tapi ini varian ADS. Bukannya ASA ya, tapi sebenarnya saya pengennya yang varian ASA, cuman ternyata belum ada test car-nya. Dan sekarang saya coba yang varian ADS. Ini yang trim tertinggi dengan ADS. Ada juga varian ASA, cuman belum ada barangnya ADS with ASA. Tapi saya penasaran juga sih varian 1500cc ini. Dan sekarang kita akan coba mobil ini ke jalan dan kita akan melakukan fast drive. Jadi kita akan merasakan impresi berkendara terlebih dahulu dan kita akan bawa mobil ini untuk merasakan mobilnya. Let's go. Nah nih, yang 1,5 tapi yang ADS bukannya ASA. Ini kalau ada yang varian ASA yang pakai fitur radar lebih bagus lagi. Udah, kita bawa dulu yuk yang 1,5 ini. Let's go. Oke, kali ini saya udah di Xenia 1,5R. Tapi ini varian ADS. Jadi ini bukan varian yang udah dapat fitur ASA alias Advanced Safety Assist. Tapi seenggaknya kita akan coba dulu bagaimana rasa berkendara dari all new Xenia yang 1,5. Karena sebelumnya saya udah punya varian 1,3 tapi itu varian transmisi manual. Sedangkan yang varian mobilitas ini yang saya bawa adalah varian 1,5 dengan transmisi CVT. Yang pertama yang langsung saya rasakan ini memang setirnya sama, enteng seperti 1,3. Dan untuk feedback ke jalan dengan setir tuh minim. Jadi dia memang ada sedikit mini feedback. Jadi memang kadang kalau saya belok dia memang agak delay, kadang ini juga delay. Kemudian yang saya langsung rasakan di perbedaannya adalah posisi mengemudi sekarang jauh lebih ergonomis dibandingkan Xenia generasi sebelumnya. Dan jujur aja posisi mengemudinya memang masih sedikit kurang ergonomis. Andaikan pengaturan setir Xenia ini dilengkapi dengan teleskopik seperti kemarinnya Avanza, saya yakin posisi mengemudi bakal jauh lebih ergonomis dibandingkan Xenia sebelumnya. Tapi jujur ini posisi mengemudi saya akui ini sudah cukup ergonomis. Tapi memang ada kurangnya, dia lebih baik ditambah sedikit pengaturan teleskopik. Kemudian Xenia ini juga sekarang dia sudah lengkap dengan pengatur register. Jadi kalau buat orang yang mungkin tinggi atau rendah dia bisa diatur kata register di kursi. Dan jujur aja dibawa ke jalan raya nih langsung beda sekali rasanya Xenia sebelumnya dan Xenia yang generasi sekarang. Kita mulai dari kenyamanan dulu. Untuk kenyamanan sendiri Xenia ini bantingannya memang dia jauh lebih nyaman dibandingkan Xenia sebelumnya. Tapi memang saya harus akui bantingan suspensi ini bukan yang ternyaman di kelasnya. Tapi memang dia meskipun lebih baik daripada Xenia sebelumnya, tapi saya akui ini memang bukan yang ternyaman di kelasnya. Masih nyamanan Expander. Tapi surprisingly bantingan suspensinya jauh berubah dibandingkan Xenia generasi sebelumnya. Dan untuk pengendalian sendiri, ini pengendaliannya ini lagi di jalan kecil nih, dan kita coba zigzag. Oh, ini jauh lebih stabil loh. Padahal saya kecepatan mobil tuh dia di 50 km/jam dan ini pengendaliannya jauh lebih baik. Lihat nih, memang masih ada sedikit limbung tapi dia masih tergolong cukup minim lah limbung dari all new Xenia nih. Padahal saya kecepatannya tuh agak tinggi, dia di kisaran 70 km/jam. Lihat nih, ini pengendaliannya juga dia tergolong cukup baik, lebih stabil loh dibandingkan Xenia sebelumnya. Dan memang masih ada limbung, tapi limbungnya ini tergolong sangat minimalis lah limbung dari all new Xenia ini. Kemudian bagaimana peredaman kabin? Peredaman kabin saya akui dia tergolong cukup baik. Dan ini suara di luar aja dia agak sayup aja sih sebenarnya. Tapi memang kalau peredaman kalau buat di jalan tol juga saya udah sebelumnya saya coba yang 1,3 tuh dia tenang kabinnya. Dia cukup tenang dan gak ada suara road noise yang masuk terdengar jelas di Xenia ini. Tapi overallnya oke loh. Jadi
kalau teman-teman perhatikan, ini bener-bener jauh berbeda dan jauh lebih membaik dibandingkan Xenia sebelumnya. Kemudian untuk handling juga dia tadi saya bilang tergolong oke-oke aja, dia cukup baik, dan sekarang juga ditambah dengan fitur stability control. Ini gak, untuk Xenia tuh dia yang dapat stability control tuh varian 1,3 tuh cuma yang CVT, sedangkan yang 1,5 all varian. Tapi jujur aja nih, fitur safety-nya juga udah tergolong cukup oke. Apalagi yang varian ASA. Tapi sayangnya mobil tes yang saya bawa ini bukan varian ASA, yaitu varian ADS alias Astra Daihatsu Styling. Dan varian ADS ini dia merupakan varian yang punya aksesoris tambahan lah ADS, kayak misalkan karpet ADS, kemudian di luar juga ada tambahan skirt dengan tulisan ADS dan beberapa add-on lah. Tapi jujur aja, saya agak bingung kenapa varian 1,5R ASA with ADS tuh nggak ada. Padahal di Gias 2021 sebelumnya saya lihat tuh ternyata ada varian ADS with ASA, tapi ternyata saya cek di presisi ternyata nggak ada. Dan ini menimbulkan beberapa pertanyaan. Apakah benar memang ada varian ADS with ASA Xenia 1,5 itu? Itu menjadi banyak pertanyaan sekali, dan saya juga pribadi masih bingung juga gitu. Jujur nih saya harus aku ini mobil jauh lebih membaik dibandingkan Xenia sebelumnya. Tapi yang penasaran itu sebenarnya adalah berapa performa dan konsumsi BBM-nya. Tapi sayangnya konsumsi BBM saya belum bisa ngetes, tapi akselerasi saya udah coba 0 sampai 100 km per jam. Untuk yang transmisi CVT ini dia baru tuntas dalam waktu 12,1 detik. Ya nggak jauh-jauh amat sih sebenarnya dibandingkan yang sebelumnya, tapi karakter CVT-nya tuh dia tergolong lumayan sigap, terutama di putaran mesin yang udah cukup tinggi. Nih misalkan kalau teman-teman saya bawa nih santai di bawah 3000 rpm, dia mesin tuh halus banget ya, nggak ada getaran karena dia juga 4 silinder. Nah tapi untuk performanya saya pribadi ini memang tenaganya naik sedikit, dia 106 PS dan torsinya juga dia naik sedikit jadi 138 Nm. Nah untuk performanya nih kalau saya gas, nah di atas 2000 kalau saya gaspol dia langsung mesinnya tuh berteriak di atas 5000 bahkan sampai 6000 rpm. Jadi dia tuh kayak kick down. Dan jujur nih CVT-nya dia tergolong cukup sigap lah buat nyalik mobil atau buat nyusul gitu. Dia ternyata cukup enak lah. Padahal nih posisinya gigi drive dan dia juga nggak ada mode pengendara seperti Veloz yang punya Eco dan Power Mode. Tapi jujur ini tarikannya udah lebih dari cukup. Apalagi kalau Anda menggunakan mode S. Nah sekarang kita coba yang mode S nya. Tadi mode D dia tarikannya udah lebih dari cukup. Coba kita yang varian S nya. Tegas. Nah dia memang agak sedikit lambat di 3000 rpm, tapi tuh dia memang langsung narik tuh sampai bener-bener red light. Jadi saya pribadi nih jujur ya, tarikannya memang dia sedikit membaik dibandingkan Xenia sebelumnya, karena yang sebelumnya kan dia transmisinya otomatis konvensional, sedangkan yang ini CVT. Tapi tarikannya saya akui ini cukup sigap. Dengan tadi akselerasi saya coba 0 sampai 100 dia baru tuntas dalam waktu 12,1 detik. Ya nggak cepet-cepet amat sih. Dan yang saya penasaran tuh konsumsi BBM-nya. Tapi nanti kita untuk konsumsi BBM, performa dari review lengkap nanti saya akan buatkan lagi video full test drive all new Xenia ini. Kemudian hal yang saya suka dan tidak saya suka di all new Xenia ini, kita mulai dari hal yang saya suka terlebih dahulu. Yang pertama itu adalah jelas mobil ini berubah total. Ini apa yang saya suka tuh berubah total. Kemudian drivetrain juga dia sebenarnya dari penggerak belakang sekarang jadi penggerak depan, dan penggerak depan tuh dia bakal membuat mobil itu lebih efisien dalam membakar bahan bakar. Nah untuk konsumsi BBM saya belum bisa komentar karena ini sifatnya masih first drive dan saya belum bisa berbicara bagaimana kehematan bahan bakarnya, bagaimana di jalan tol dan tempat lain. Nanti kalau misalnya kita ada kesempatan lagi, kita akan coba mobil ini kita bawa lagi ke jarak yang lebih jauh. Tapi jujur ya, untuk akselerasi tadi 0 sampai 100 km per jam dalam 12,1 detik itu angkanya sudah cukup baik, dan
penyebabnya dia memang dia cukup berubah banyak. Pertama karena dia sekarang jadi penggerak depan ya, karena sebenarnya kan dia masih penggerak belakang. Kemudian transmisi CVT juga dia tergolong cukup sigap. Tadi saya udah coba berkali-kali, dia tarikannya tuh dia kalau di atas 3000, di atas 2500 kalau saya gaspol dia langsung responsif dia tarikannya tuh. Apalagi kalau saya pakai mode S. Jujur nih, tarikannya sekarang lebih enak, jadi penggerak depan dan makin efisien, dan membuat akomodasi di belakang juga dia makin maksimal. Jadi kita akan tunggu tes drive lengkapnya Xenia. Tapi sebelum itu saya akan jelaskan juga ada beberapa hal yang saya suka dan tidak saya suka di All New Xenia ini. Kita mulai dulu dari hal yang paling saya suka. Yang pertama, jelas perbedaan fitur totalnya, dia sangat berubah drastis. Kemudian yang paling saya suka tuh sekarang posisi mengemudi jauh lebih ergonomis dibandingkan Xenia sebelumnya. Yang kalau teman-teman tahu sebelumnya tuh Xenia tuh posisi mengemudinya dia tergolong kaku, tapi sekarang dia jauh lebih membaik dibandingkan Xenia sebelumnya. Meskipun memang kekurangannya dia belum bisa teleskopik ya, tapi minimal nih posisi mengemudinya jauh lebih enak. Kemudian yang kedua adalah sistem entertainmentnya juga dia tergolong cukup canggih. Dia juga sudah lengkap dengan Android Auto dan Apple CarPlay. Bahkan Xenia ini, khusus yang varian 1500cc, dia punya fitur kamera 360 yang akan membantu kita kalau misalkan kita lagi di jalan yang sempit, kita nggak tahu karena di kiri kita nih ada hambatan apa. Itu akan sangat membantu sekali kamera 360 di All New Xenia ini, terutama yang varian 1500. Kemudian yang ketiga yang saya suka lagi adalah fitur radar ASA alias Advanced Safety Assist. Dan memang fitur ASA ini dia mirip seperti yang dimiliki oleh Daihatsu Rocky. Dia punya fitur brake collision system, kemudian front departure alert, pedal miss operation control, kemudian ada lane departure warning sama rain preventive warning, sama satu lagi dia punya tadi ya, dia front departure alert lah. Jadi itu fitur ASA itu dia membantu pengemudi supaya mengurangi resiko dari kecelakaan. Kemudian hal berikutnya yang paling saya suka di Xenia itu adalah kursi belakang. Dia bisa seperti sofa, dan ini bener-bener nyaman ya, karena kursi bagaikan sofa tuh dia seperti kita tuh seolah-olah bawa kayak lagi bawa bos di belakang gitu. Dan bukan cuma di belakang ya, karena dia juga yang kursi depan juga dia bisa ditidurkan, bahkan kursi belakang juga dia bisa. Dan ini satu-satunya yang kelasnya yang punya fitur sofa, kursi bagaikan sofa maksudnya tuh. Kemudian hal yang saya suka berikutnya adalah tampilan speedometer kan jadi full TFT, walaupun dia belum full color kayak di Daihatsu Rocky, tapi itu nggak masalah sama sekali. Tapi tampilannya juga dia tergolong cukup intuitif dan tergolong mudah untuk dibaca. Kemudian hal yang paling saya suka lagi, dia lampu dan lampu sen juga dia sudah LED, bahkan lampu belakang sekalipun termasuk lampu mundur, lampu sen, dan lampu rem dia sudah full LED. Ini gak pertama di kelas RMPV. Tapi meski begitu memang ada beberapa hal yang saya nilai agak mengganggu. Yang pertama itu memang kamera 360 dia sudah cukup canggih, tapi sayangnya ketika kita misalkan dari posisi packed deck, kita tuh saya nggak bisa nyetel head unit. Ini agak bingung juga kenapa fitur kamera 360 di Xenia ini kayak agak mengganggu aja gitu. Kalau misalkan kita pertama kali jalan banget ya dari posisi packed deck, dia tuh langsung sampai kamera 360. Kenapa nggak langsung aja gitu, langsung ke varian ke fitur head unit gitu? Gua kalau bisa kita lagi nyetir pengen setel lagu atau setel radio dan fitur lainnya, dia nggak bisa sayangnya. Dia malah menampilkan kamera 360 dulu, baru beberapa saat di kecepatan tertentu dia langsung menampilkan lagi layar head unitnya. Kemudian yang kedua yang saya agak kurang suka tuh AC. Emang dia sudah digital, tapi sayangnya yang saya agak kurang tuh dia tidak dilengkapi dengan pengaturan arah semburan. Padahal memang fitur arah semburan tuh dia tergolong cukup kepake, apalagi kalau kita bawa mobil ini ke perjalanan jauh, apalagi sampai keluar kota. Karena
sometimes kalau kakinya kepanasan juga dia, karena kita butuh ventilasi lah buat mendinginkan kaki biar kita nggak kepanasan. Kemudian saya tadi AC-nya yang belum ada pemantau suburan juga dia selama berikutnya dia belum juga dilengkapi dengan elemen pemanas si kaca belakang. Memang kepakai juga sih kalau elemen pemanas si kaca belakang, apalagi kalau misalkan kondisinya lagi hujan gede terus kaca belakang mengembun, ini defogger justru lebih membantu dibandingkan rewiper. Kemudian kelemahan berikutnya di Xenia ini adalah dia untuk posisi mengemudi ya. Tadi saya udah bilang posisi mengemudi memang dia tergolong cukup ergonomis, tapi memang mungkin lebih baik lagi dia ditambahkan fitur telescopic steering. Jadi telescopic steering ini biar posisi mengemudinya jauh lebih ergonomis lagi. Minimal ya tipe 1,5 lah yang dapat fitur telescopic. Sisanya minimal dikasih pengaturan tilt gitu. Sama satu lagi yang sebenarnya saya agak kurang suka di Daihatsu All New Xenia ini adalah kenapa varian yang 1,5 ADS with ASA tuh nggak ada. Padahal di Yas pas menjadi mobil display itu dia ternyata ada varian ADS with ASA, tapi saya lihat di price listnya tuh dia ternyata nggak ada loh varian ADS with ASA. Itu memang agak sedikit mengganggu aja gitu. Tapi overall jujur aja nih, perubahan Xenia dia sangat jauh membaik dibandingkan Xenia sebelumnya. Jadi mungkin begitu aja first dive mengenai All New Xenia yang varian 1,5. Jangan lupa ada klik like, beli video ini, komentar juga di bawah, dan pastikan subscribe ke channel saya bagi yang belum. Dan teman-teman kalau misalkan pengen mencari informasi lebih lanjut mengenai Xenia ini, kalian juga bisa visit Astrabis Center, Astra Daihatsu Center. Kalau teman-teman juga pengen beli mobil, kami sangat rekomendasi Anda beli mobil ke Astra Daihatsu Center yang ada di Soekarno Hatta. Dan juga saya thank you nih udah Astra Daihatsu Center sudah nyediain saya untuk nyobain mobil Xenia ini. Dan thank you for watching, dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye bye.